Kami telah memuji menyembah Engkau ya Tuhan, sebagai wujud daripada rasa syukur kami kepadamu. Tetapi kami tahu bahwa pujian penyembahan dengan lagu tidaklah cukup. Itu hanya sekian persen dari seluruh totalitas hidup kami. Tetapi kami mau Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan, seluruhnya Tuhan, seluruhnya menjadi pujian penyembahan, menjadi penyembahan dan menjadi persembahan kepadamu Tuhan. Karena seluruh hidup kami sudah ditebus. Tidak ada bagian sedikit pun dari hidup kami yang belum ditebus dan yang belum menjadi milik Kristus. Oleh sebab itu, karena hidup kami sepenuhnya, apapun yang terkait dengan hidup kami, pemiliknya adalah Kristus. Kami mau kembalikan kepada Kristus. Saat ini kami juga menyerahkan waktu ini ke dalam tangan. Kami bersyukur waktu, tempat, suasana, kesehatan yang sangat baik hari ini kami boleh menikmati Tuhan. Kami boleh datang ke rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum, yang menyukakan hatimu ya Allah. Haleluya. Dan saat ini kami siap menerima Tuhan. Kalau saudari tadi kami sudah memberi apa yang bisa kami beri, waktunya kami menerima dari Tuhan melalui firman Tuhan yang akan mengenyangkan kami, akan menyehatkan kami, memberkati kami, mengajari kami, menuntun kami, mengoreksi kami, bahkan juga menegur kami Tuhan, sehingga kami hidup dalam takut akan Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap hati serta pendengaran setiap anak-anak Tuhan yang sudah kumpul di tempat ini, sehingga tidak satu pun benih firman Tuhan yang jatuh sia-sia, tapi semuanya jatuh di tanah hati kami yang subur, yang akan berbuat 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda, sehingga hidup kami Tuhan, oh sungguh-sungguh Tuhan, akan berbuah lebat dan tetap. Haleluya. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang terbatas dalam segala hal, pakai dia Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Bapa di sorga. Demi nama Tuhan Yesus kami percaya penguasa di tempat ini, di daerah ini, orang kuat sudah diikat, sudah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Dan karena gereja Tuhan sudah diberi kuasa ya, untuk menguasai daerah ini, itu sebabnya roh jahat kuasa gelap sudah tidak berkuasa atas tempat ini, bahkan atas daerah ini. Itu sebabnya kami bisa bersukacita dengan bebas beria-ria untuk memuji memuliakan Allah. Terima kasih Bapak, biarlah sementara kami ada di dalam ruangan ini, bila ada yang sakit, sembuhlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang lemah, kuatlah kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, dalam ada yang susah, terhiburlah. Oh, dalam yang bimbang, teguhlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang berbeban berat mengalami kelegaan, kelepasan. Haleluya. Yang terikat dengan kebiasaan buruk dosa, lepaslah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berkekurangan diberkatilah dengan berlimpah-limpah. Yang sudah diberkati makin berkati, lebih berlimpah lagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berfirman dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah haus, lapar, rindu untuk menikmati, menyantapnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap menyambut firman Tuhan dan melakukannya, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita fokus kepada firman Tuhan. Amin, saudaraku. Fokus ya. Ya. Kita jauhi godaan TikTok, godaan WhatsApp. Kalau bisa matikan dululah paketnya supaya tidak tergoda. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Jogi Sidabutar. Kami melayani sebagai penginjil dari sejak tahun 92. Ya, oleh karena perkenanan Tuhan kami sudah keliling seluruh pulau yang ada di Indonesia minus Papua, kota-kota desa, untuk menyaksikan nama Yesus. Dan kami juga melayani sebagai pengajar di beberapa sekolah teologi di Medan dan Sumatera Utara. Saya, istri saya Boru Siagian, Bapak Ibu Saudara, kami sudah dikaruniai banyak anak sekolah minggu, tapi di rumah belum berdoakan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kami sudah lama bersahabat dengan Bapak Pendeta Pak Mani di tempat ini, dan beliau bilang sudah kerap kali mau kuundang Bapak berkhotbah, tapi selalu lupa, katanya tidak apa-apa Mang. Aku bilang adanya waktunya, aku bilang sama Bapak itu. Jadi dijadwal lah kami hari ini, dan terima kasihlah Amang untuk kehormatan ini. Kami boleh ada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, dan hari ini tambah banyak kawan kami, saudara kami dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Itu sekedar perkenalan singkat. Istilahnya kalau nan tulang buah teh baru silai, orang sudah tulang. So terbaik dong waktu lagi itu kamu. Baru mana nama buah bapakku kan begitu. Dan
Nama lu nau boleh berita. Jadi tong budak-budak tadi kamu. Tutur tetap jalan, walaupun kita lepas dari sebagian adat yang tak berkenan, tapi tutur silsilah tetap jalan, ya. Haleluya. Baiklah saudaraku, demikianlah kita hari ini akan belajar dulu tarombo daripada bangsa Israel, perjalanan hidup daripada bangsa Israel. Kan gitu saudara-saudara. Marilah kita buka saudaraku dari Yosua 24 ya. Yosua 24 dari ayat 1 hingga 15 ya. Dari ayat 1 hingga 15. Jika sudah ditampilkan ayat 1 hingga, dan saya untuk menghemat waktu, saya akan rangkumkan ayat 1 hingga ayat 13. Namun, jadi apa yang terjadi di sini dari ayat 1 hingga ayat 13 itu, Yosua pemimpin baru, pemimpin generasi baru daripada bangsa Israel itu menceritakan kepada mereka, mereview kalau istilah medsos sekarang kan, opung mereka adalah si Abram ya, si Abram, bapaknya si Abram, si Terah, kan begitu. Nah, jadi waktu Terah dan Abram dan Terah masih tinggal di seberang sungai Efrat, yaitu di utara Irak yang sekarang ini, mereka penyembah berhala. Si soba halau, si soba dibatasi lebar, kan begitu saudaraku. Jadi entah bagaimana Allah yang tahu sehingga dia melihat satu dari orang ya, orangnya si Terah ini cocok, kan begitu kan. Jadi dipilih salah satu yang bernama Abram, kan begitu. Itu yang diceritakan oleh si Yosua kepada bangsa Israel setelah bangsa Israel sudah ada di tanah perjanjian, kan gitu saudara. Jadi ceritakannya lah. Jadi dulu kita ini katanya, nenek moyang kita itu penyembah berhala. Dulu kita ini gelap, kita ini katanya. Jadi Allah panggil Abraham supaya datang ke tanah Kanaan. Nah, di tanah Kanaan Abraham sempat tinggal di sana, lalu melahirkan Ishak. Ya, kita potong sebagian ceritanya kan. Melahirkan Ishak, lalu Ishak melahirkan Yakub, kan begitu saudara. Lalu Yakub ini pun punya 12 anak. Di suatu ketika masa paceklik di sana, salah satu dari anaknya dengan cara Tuhan dibawanya lah ke Mesir, kan begitu. Lalu di sana dia menjadi penguasa tertinggi di bawah Firaun. Nah, ketika itu anak-anak Yakub itu semuanya beserta Yakub itu ada 70 orang, kemudian pindah ke Mesir. Nah, di Mesir 400 tahun mereka ada dalam perbudakan, kan begitu. Allah mendengar teriakan mereka, lalu Tuhan munculkanlah Musa. Musa membawa orang itu balik ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, kan begitu saudara-saudara. Nah, waktu di generasi lama, dari orang yang berangkat dari tanah Mesir ke tanah perjanjian itu banyak yang bersungut, banyak yang masih menyembah berhala, banyak masih mengingat-ingat kenikmatan badani, kenikmatan jasmani yang ada di Mesir, sehingga mereka suka sekali bersungut-sungut di sepanjang perjalanan mereka 40 tahun menuju tanah Kanaan, kan gitu-gitu. Nah, lalu Yosua datang bicara, sekarang kita udah ada di sini nih. Kita udah ada di sini. Bagaimana dengan kita? Nah, kita generasi baru, kan begitu saudara-saudara. Nah, saya melihat sebelum kita lebih jauh masuk, saya melihat ada persamaan dengan kita orang Batak, ya, Batak pada umumnya, ya kan. Betul bahwa kita dulu waktu di gereja lama kita sudah mulai tahu, sudah dengar ya Injil, kebenaran Injil itu, tetapi belum tuntas, masih terbawa-bawa dengan kehidupan yang lama, kan begitu saudara-saudara. Di situ ada paralelnya kita dengan orang Israel. Nah, masih ada yang percaya kepada Muda Jadi Nabolon, kan begitu. Masih ada yang belum tuntas memahami mana yang harus ditinggalkan dari adat istiadat nenek moyang, mana yang harus dipelihara. Masih tercampur aduk. Demikianlah orang-orang Batak Kristen yang ada di gereja yang lama, di rumah yang lama, kan gitu saudara-saudara. Nah, sekarang kalau bangsa Israel generasi baru ditantang, kita pun generasi baru Kristen yang sudah sungguh-sungguh masuk dalam tanah perjanjian, ya. Ini tanah perjanjian, ini tanah Kanaan. Di sini kita ketemu dengan Sang Allah, pemilik tanah Kanaan. Di tempat ini, di komunitas ini, bukan soal gedungnya, tapi soal komunitasnya. Ini adalah tanah Kanaan bagi kita yang mengerti katakan amin. Kita perlu benar-benar tuntas dari kehidupan yang lama. Jangan seperti di Mesir, jangan coba seperti generasi nenek moyang yang sudah kenal Tuhan, jumpa dengan Tuhan, tapi masih suka menyembah ilah-ilah yang lain. Itulah persamaannya Bapak Ibu Saudara. Di mana pada pagi hari ini kita mau buat tuntas, kita sebagai umat perjanjian baru, saudara-saudara, harus benar-benar tuntas. Amin. Haleluya. Nah, mari kita belajar dari
dari Yosua ini di dalam ayat yang ke-13 di sana. Oke, saya akan bacakan buat kita, saudaraku, saudara tinggal menikmati saja. Demikian dikatakan, demikianlah kuberitakan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga selain kota-kota kan begitu ya. Dan juga kebun-kebun anggur, juga kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Sebenarnya bukan hanya ini saja yang diperoleh bangsa Israel di generasinya Yosua itu. Ada banyak hal yang lain, termasuk orang-orang yang kemudian menjadi tawanan mereka, saudara-saudara, menjadi milik mereka. Kan begitu, saudara-saudara. Jadi ada banyak properti yang Allah serahkan kepada bangsa Israel generasi baru waktu itu. Nah, di sini saudara dan saya lihat bahwa Yosua itu coba ingatin kepada bangsa Israel. Ini kalian nih udah punya rumah nih. Kamu tinggal di kota ini, di kota ini, di kota ini. Sekarang kamu udah enak hidupnya. Udah jelas kan begitu. Udah jelas kedudukannya sekarang kita ini. Kata si Yosua kepada bangsa itu, ya kan? Kamu dikasih kota, kamu dikasih kebun, dikasih ladang, kasih ini, kasih ternak segala macam. Sekarang bagaimana nih? Ya, kan bagaimana? Padahal bukan karena hasil usahamu, semua karena perkenanan Tuhan, kata Yosua kepada bangsa itu. Kan begitu, saudaraku. Lalu di ayat 14, setelah dijelaskannya bagaimana keberuntungan, katakanlah keberuntungan bangsa Israel, ya, pada masa Yosua itu disediakan oleh Allah segala sesuatunya, bahkan apa yang tidak mereka pikirkan itu yang disediakan oleh Allah kepada bangsa Israel generasi Yosua, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Disediakan luar biasa, secara luar biasa, ya kan? Kemudian ayat 14 baru masuk Yosua lebih dalam. Oleh sebab itu, di sini mulai ditantang bangsa, takutlah akan Tuhan. Kenapa dia harus mulai dengan kalimat itu? Karena apa? Karena Yosua tahu persis bagaimana bangsa Israel ini, generasi Musa. Ya, generasi Musa itu yang kemudian tidak ikut masuk ke tanah perjanjian itu karena ulah mereka. Kan gitu. Mereka di zamannya Harun masih sempat-sempatnya bikin bikin patung emas untuk mereka sembah. Masih sempat-sempatnya mereka nyembah dewa-dewa di suku-suku yang mereka lewatin, saudara-saudara. Lalu bangsa Israel generasi tua ini masih saja bersungut-sungut tiap kali mereka teringat dengan segala rempah-rempah, segala menu yang enak, yang lezat-lezat yang mereka nikmati di Mesir. Ya, sementara mereka dibawa panas-panas, dingin-dingin. Kalau siang 40 derajat, malam bisa sekian puluh derajat Celcius dinginnya. Apaan engkau Musa bawa kami ke tempat ini? Apakah tidak ada banyak kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami ke padang gurun ini untuk kami mati di sini? Begitulah persungutan bangsa Israel generasi Musa. Kan gitu. Selain bersungut, mereka juga melakukan rupa-rupa kejahatan dan juga rupa-rupa amoral. Kan begitu. Tapi yang paling menyakitkan hati Allah tentunya ketika mereka berselingkuh dengan menyembah ilah lain. Itu yang paling menyakiti hati Tuhan, saudara-saudara. Nah, gejala itulah, ya kan gitu kan, saudaraku. Fakta itulah, kan gitu. Ikut jelas ke perkara kata Yosua kepada mereka. Unang dosa di pasu-pasu Tuhan kamu, alai setong mengkhianat kamu. Soalnya kok jelas katanya. Nah, hubang hidup tuh kamu. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Ditantang, saudara-saudara. Memang di bagian lain dijelaskan orang ini, iya kami takut, iya kami. Akhirnya memang menurut ini generasinya Yosua ini akhirnya memang ya bisa dikatakan perselingkuhan rohani dan kejahatan lain itu drastis menurun di generasi Yosua. Nah, berkat apa? Berkat seorang pemimpin yang tegas, Bapak Ibu Saudara. Jadi apabila ada pemimpin-pemimpin kita, pemimpin rohani yang tegas, mari kita belajar dari generasi Yosua ini untuk mau taat, ya. Bukan soal takut kepada Tuhan, tapi takut akan Tuhan. Amin. Agar terus diberkati, katakan agar terus diberkati. Saya senang, Pak Pendeta, udah lama dengar, cuman baru-baru ini ada tim dari Australia. Kalau mereka berdoa selalu bilang, Lord, continue to bless this church. Kata continue-nya itu yang saya sendiri kerap kali abai begitu kan.
Tuhan, teruskanlah memberkati. Mau terus berkati? Haleluya. Biar ini menjadi rema buat roh saudara. Ya. Jadi itu yang siapa namanya? Si pemimpin yang tegas ini. Ya. Tapi saya rasa kalau dibandingkan dengan pemimpin kita di tempat ini, wah, ini si Yosua jauh lebih keras kayaknya ya. Kalau pemimpin di tempat kita ini memang lemah lembut, ya udah lama kami kenal. Jadi kalaupun sewaktu-waktu bicara sudah zaman tai, malah kita mau dimakarai. Mau nutup sewaktu-waktu agak tegas sama tai, bata calwat toh. Amin. Haleluya. Karena Yosua pun di sini dengan ketegasannya membuat kebaikan bagi bangsa Israel. Haleluya. Tepuk tangan untuk jemaat kita tadi. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Mari kita takut akan Tuhan. Dari mana kita mulai takut akan Tuhan? Hati dan pikiran. Amin. Hati dulu, hati dan pikiran. Yang dua ini saya susah membedakan mana hati mana pikiran, karena isinya sama. Ya. Mari kita mulai dari hati dan pikiran kita. Amin, saudaraku. Takut akan Tuhan. Kita lanjutkan dari ucapan, perkataan. Katakan perkataan. Seringkali, apalagi di zaman medsos sekarang, karena terlalu bebas berkata-kata, bebas bikin TikTok sendiri. Ada banyak, tidak semua. Ada banyak orang sembrono berbicara di medsos. Kepada yang patut orang tua main kau-kau begitu. Ada salah seorang Menko baru-baru ini panggil ke menjadi saksi di sebuah persidangan karena dia dituduh ini dan itu, dia menjadi saksi di sana. Lalu orang yang komen main kau-kau. Ya Tuhan, dalam hatiku. Hari-hari ini roh itu sangat merajalela. Sembrono berkata-kata. Hari-hari ini karena enggak bayar, jempol orang pun sembrono sekarang. Facebook, TikTok, apalagi Instagram, WhatsApp. Tapi kita di zaman ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kita mulai dari hati, pikiran, ucapan. Lalu dilanjutkan dengan tindakan. Takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara-saudara, akan membangun hubungannya yang intim dengan Tuhan. Bukan ketakutan, bukan. Ya, bukan ketakutan. Takut akan Tuhan dalam tindakan kita. Pertama, sebelum kita bertindak A, B, C dan seterusnya, kita pastikan kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita punya penyembahan pribadi. Kita punya doa pribadi. Kita punya pembacaan firman pribadi. Tidak cukup datang dalam tanda kutip jajan di gereja 2 jam. Saya pinjam kata jajan. Tidak cukup ngemil firman 2 jam di gereja. Ada 166 jam lagi dalam seminggu di luar sana. Ada 7 pagi setiap minggunya. Kita harus pastikan hubungan kita karib dengan Tuhan. Kita suka masuk hadirat Tuhan. Shalom. Pastikan mulai hari ini saudara memperbaiki hubungan dengan Tuhan, memperbaiki kehidupan rohani. Amin. Generasi baru gereja harus seperti itu. Jangan seperti generasi yang lama. Ngabui be, mau ngamar minggu 2 jam. Nah mana? Ayo puncak nih kekristenan ini. Enggak. Ibadah 2 jam bukan puncak, tapi awal untuk kita memulai melakukan aktivitas selama seminggu. Yang mengerti katakan amin. Jadi ini bukan puncak. Ini justru awal. Setiap minggu. Kan hari pertama di kalender kan hari Minggu. Kita mulai 2 jam di sini.
untuk bekal kita selama 7 hari. Dan setiap harinya kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kalau badan jasmani kita itu minimal 3 kali menu dalam 1 hari, saudaraku, paling tidak roh kita makan firman Tuhan, makan hadirat Tuhan, makan pengurapan Tuhan, minum pengurapan Tuhan, paling tidak sekali dalam 1 hari. Tanpa itu kita lemah, tanpa itu kita rapuh, tanpa itu kita nggak kuat, gampang tersinggung. Ada survei membuktikan pasangan suami istri makin tua makin kayak kanak-kanak katanya. Saya belum tahu karena kayak saya belum tua kali, masih setengah tua. Artinya apa? Gampang tersinggung itu menjadi menjadi penyakit yang rawan, yang menjadi ancaman laten bagi setiap hal itu. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Tarik kekuatan dari Tuhan setiap hari. Amin, saudaraku. Supaya kita cakap menanggung segala perkara. Serius Bapak Saudara, nggak ada yang kuat. Seorang suami kuat, ini hanya ilustrasi. Seorang suami yang kuat, kalau pasangannya terus meruntuhkan kekuatannya, dia akan tiba pada titik nadirnya juga. Nah, oleh sebab itu tidak satu pun kita ini yang kuat. Amin, saudaraku. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Supaya kita kuat harus memang seperti itu. Sebelum kita masuk lebih jauh, adik ini saja dulu menjadi pemerannya. Mari sini. Filipi 4:13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Supaya kita kuat ikut Tuhan. Itu maksud saya. Makanya agak lebih dalam. Dalam terjemahan lain bahasa Inggris katakan, every problem and difficulties I can solve in Him Christ that infuse inner strength within me. Saya terjemahkan, aku dapat mengatasi segala problem dan kesulitan di dalam Dia Kristus yang menginfus inner strength, kekuatan ke dalam diriku. Saudara supaya kuat, saudara harus melekat kepada sang penginfus, yaitu Yesus Kristus. Izin. Kalau mau diinfus, maka pasien ini, coba. Pasien ini, izin. Buruaho. Oh, buruku. Dengar baik. Kalau mau menginfus, harus pasien ini dekat kepada si penginfus. Setuju? Dan harus menyerahkan, harus menyerah. Ayo, angkat tangan menyerah. Dan harus mau digenggam oleh si penginfus. Setuju? Maka si penginfus pun akan lebih mudah dia mencari urat nadinya untuk dimasukkan infus demi memasukkan energi baru, kekuatan baru, karena dia tadi sudah lemah, banyak energinya terkuras karena masalah dan lain sebagainya. Maka masuklah energi baru dari Kristus bagi orang-orang yang mau bersekutu dekat dengan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih. Lewat penyembahan, lewat doa, lewat firman Tuhan, lewat berdiam di hadirat Tuhan.
Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, Yesaya 40:31, Yesaya 40:31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan baru. Amin. Jadi orang betul, ini Tuhan, pasu-pasu masuk di akapanggul mitok pusat dari on. Soalnya maju hati Tuhan, lama jauh karya itu, amin. Enggak ngaji lagi dua kayak gitu, amin. Haleluya. Sediakan waktu. Kok karya itu lu apa dita? Jamu lu nggak masuk kantor nami, isi kolam nami tuh nggak lu nggak masuk. Berdua atau nggak 5. Shalom. Yang gua alasan dong. Aku jago di pesi hawa, si Adam. Apa yang alasan? Kita bukan jago alasan. Atau jangan-jangan kita lebih jago. Haleluya, saudara diberkati Tuhan, amin. Itu rahasianya. Takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, setia. Kata beribadah di sini adalah to serve, melayani. Mari tingkatkan level rohani kita Bapak Ibu Saudara dengan memberi diri melayani. Pertama di tempat ini, amin. Pertama di rumah, sorry. Lalu di tempat ini, amin. Beri dirimu melayani. Kaum Bapak yang kami hormati, jadilah imam di rumah yang membangunkan istri. Ya kalaupun sekali-kali istri membangunkan, tapi kita yang memimpin keluarga menghadap hadirat Tuhan. Kaum Bapak di tempat ini diberkati Tuhan, amin. Dipakai Tuhan, amin. Kaum Bapak di tempat ini sudah bebas dari segala ikatan yang ada di Mesir. Haleluya. Sudah bebas dari rokok. Sudah bebas dari cari kopi dan koran SIB. Kan orang mengatakan, itu kerja lo dilului. Alai sonarira dangbe. Ngakoran elektronik. Enggak main-main di zaman ini. Menyeret kita jauh dari Tuhan. Menyeret kita nggak bisa diinfus Tuhan. Serius Bapak Saudara. Saya yang berjuang kok. Sering berhasil. Kadang-kadang gagal juga. Udah gagal kesel aku kan. Aku sama kok. Aku bilang kan sama handphoneku ini. Jujur kita semua, amin. Yang jujur angkat tangan. Haleluya. Yang tidak angkat tangan. Ragu. Serius. Kalau dulu bangsa ini tantangannya adalah betul-betul menyembah mula jadi bolonnya mereka. Kalau Toba kan mula jadi bolon ilahnya. Ya kan? Atau upasa yang mengikat ilahnya. Oput raja jolo martukota sela budi pinukan ni parjolo ikon iktono ni pudi. Begitu kan? Itu kan jadi ilah. Ilah itu bisa konsep, bisa filsafat, bisa juga sosok. Jadi itu bisa ilah semua. Serius Bapak Saudara. Tapi jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh terang Injil. Amin. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena kamu benar-benar merdeka kalau kebenaran itu memerdekakan kamu. Kalau anak guru besar itu memerdekakan kamu. Jangan kita sia-siakan pembebasan yang diberikan, yang dikerjakan oleh anak Allah, Yesus Kristus dalam kehidupan. Argumentasinya lebih banyak waktunya lengket dengan segala macam yang ditonton sih daripada berdoa, daripada bersekutu dengan Tuhan. Di luar negeri banyak orang Kristen seperti itu. Untungnya di tempat ini tidak ada. Nggak ada yang ketahuan dan nggak ada yang mengaku. Serius Bapak Saudara. Itu sudah jadi ilah. Ilah atau berhala artinya segala sesuatu yang kita perlakukan setara dengan Allah atau melebihi Allah. Ilah atau berhala adalah segala sesuatu yang kita perlakukan setara atau melebihi Allah. Banyak hal yang kita lakukan melebihi Allah hari-hari ini. Hobi kita, tontonan kita. Haleluya. Kita harus make sure, kita harus korek, harus ulik detail demi detail berhala yang ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Puji Tuhan kalau kita nggak nyembah lagi ke kuburan. Tapi ada jebakan lain dari iblis, yaitu kemajuan teknologi yang sesungguhnya netral. Tergantung kita mau positif atau negatif. Kalau teknologi itu netral, itu penggenapan dari Daniel 12 ayat 4.
bahwa di akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Jadi tergantung kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Pastikan apapun yang menjadi ilah, menjadi berhala, menjadi sesembahan dalam hidup saudara, lepaskan hari ini, jangan tunda, jangan bawa keluar lagi. Amin. Lepaskan di tempat ini. Hobikah, gaya hidupkah yang harus hedo, yang harus branded? Apalagi rasa harga diri kah? Gengsi kah? Ini gengsi, ini penghambat berkat semua ini. Saudara-saudara, apapun itu, karena engkau keturunan raja kah? Karena titelmu panjang kah? Karena relasimu banyak kah? Dan itu lebih penting dari Tuhanmu. Semua ini menjadi berhala, menjadi kecemburuan bagi Tuhan kita. Serius Pak, Tuhan cemburu kalau ada yang lebih berharga, lebih kita percayai dari Tuhan. Serius, membuat dia cemburu dan cemburunya akan terbakar. Saya sudah mengalami bagaimana Tuhan terbakar cemburunya Tuhan kepada saya ketika saya lebih mengejar, waktu itu belum menikah, seseorang. Waktu saya habis, ya kan? Saya pasang Walkman di Pantai Kuta, Bali. Tapi yang saya ingat dia, lagu memang Bapak, lagu rohani, tapi yang ku ingat dia. Tuhan bilang, munafik kau, katanya. Ya, Tuhan buat hancur hubungan itu. Terpujilah Tuhan, karena aku diingatkan supaya Tuhan tidak pernah lagi membuat cemburu. Serius Bapak dan Saudara, bukan soal lagi pergi ke dukun, bukan lagi soal pergi sekedar ulpuan di hadapan mendengar nasihat dari petenung dan membaca segala surat. Enggak hanya sebatas itu lagi, harus apa yang menjadi berhala di hati kita. Amin saudaraku. Itulah orang yang takut akan Tuhan dan yang melayani Tuhan. Ketahuilah saudara, dikatakan di sini. Ayo buka ayat 14 ya. Ayat 14 ya. Bagian kedua dikatakan, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang Efrat Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Itu konteks mereka. Konteks kita yang saya sebut tadi. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, wah, kok kayak gitu Pak Pendeta Joshua ini ngomong. Kurasa marga sudah putar ini Pak Joshua ini. Kok kayak gitu Pak Pendeta ngomong? Udah baik-baik dengar. Kok Pak Pendeta bilang, tetapi jika kau anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Kan udah datang kami, Pendeta Joshua. Gitu kira-kira ya. Tapi dia buat lebih penting menjaga keselamatan dari umat itu dari sekedar menjaga perasaannya. Saya ulangi, bagi Yosua lebih penting jaminan keselamatan iman umat itu daripada sekedar menjaga perasaannya. Makanya dia bilang, kalian mau, kalau kalian pikir nggak bagus beribadah kepada Tuhan Allah, udah terserah kalian. Kalian mau pilih beribadah kepada apa? Mau beribadah kepada dewa, terus kepada hidup dengan berhala kalian, terserah kalian. Kata Joshua ini anak Medan ini, ya kan? Ya, dia penasihat daripada PBB ini. Kira-kira begitu. Bahasanya gitu. Bahasa Medan kali dipakainya itu. Tetapi jika kalian anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ya udah kalian pilih pada hari ini kepada siapa kalian beribadah. Terserah kalian katanya. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah, ya kan? Ya udah terserah kalian. Lalu dia bilang, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan Yesus. Ayo, masing-masing pukul dadanya pelan. Aku dan seisi rumahku 1, 2, 3. Belum semua, ya. Pastikan tindakan iman dulu. Kalaupun kau masih ada ragu 50%, sudah, tindakan 100% dulu. 1, 2, 3. Aku dan seisi rumahku. Saya pastikan kami hanya akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, dengan komitmen yang seperti itu, hati Tuhan disukakan. Dengar, kalau hati Bapak di surga sudah bersuka, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Apa? Sukacitanya Tuhan kekuatanku. Sukacitanya Tuhan kekuatanku. Ketahuilah saudara-saudara, ketika hati Tuhan bersukacita, engkau beroleh kekuatan. Amin. Ketika hati Tuhan bersukacita, engkau diberkati dengan berlimpah. Katakan amin. Serius. Maka beribadahlah, layanilah Tuhan. Amin. Mulai dari rumah,
Keluar rumah, di gereja ini, di tempat pekerjaanmu, di kantor, di bisnismu, di sekolahmu, di kampusmu, layani Tuhan. Saksikan namanya. Bagikan kasihmu kepada orang di luar sana. Itu melayani Tuhan. Ayat penutup kita lihat, saudara. Bagaimana kita harus melayani Tuhan? Mari kita lihat dari Matius 25. Ya, Matius 25 ayat 35 hingga 36. Terima kasih. Saya bacakan buat saudaraku sekalian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36. Ketika aku telanjang, lawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Balik lagi ke ayat 35. Ini pelayanan di luar gereja yang bisa kita lakukan. Ya, ketika kita melihat orang lapar, itu satu. Yang berikutnya, ketika kita melihat orang haus, kita kasih minum. Ketika ada orang asing, kita beri tumpangan. Oke, ayat 36. Ketika ada orang kita lihat telanjang, kurang berpakaian secara jasmani ataupun secara rohani, kita beri pakaian. Ya. Ketika ada orang sakit, jemaat, di luar jemaat, ayo kita kunjungi, kita doakan, kita telepon. Ketika aku di dalam penjara, mari kita ambil bagian pelayanan di penjara. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa melayani Tuhan. Amin. Karena apa yang kita lakukan ini, saudara, kepada orang, sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, hidup ini paling lama kita nikmati istana kita. Paling lama 40 tahun kok. Kan kita bekerja 40 tahun berhasil. Lalu kita menikmati hasilnya. Paling lama 40 tahun kita menikmati istana kita. Menikmati Alphard kita. Ya kan? Pajero kita, apalagi, ya kan? Hammer, apalagi. Apalagi? Lamborghini kita sama Ferrari. Paling lama 40 tahun, saudara. Amin. Setelah itu, ya mungkin ya giliran anak kita sih. Tapi anak kita juga begitu. Anak kita dipanggil Tuhan, yang cucu kita. Jadi buat kita masing-masing paling lama 40 tahun dari usia 80 tahun. Jadi jangan terlalu terikat dengan kenikmatan dunia ini. Mari kita melayani Tuhan. Investasikan hidup dan hartamu dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang ada di depan mata kita, pekerjaan Tuhan. Amin. Pekerjaan itu banyak, selain ibadah seperti ada banyak pekerjaan Tuhan. Misikah, penginjilankah, dan seterusnya. Diakoniakah? Mari kita melayani Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini, ya minggu depan akan rame-rame orang mendaftar kepada pengurus gereja. Pak Pendeta, aku melayani di bidang apa? Nanti penasehat rohani teman ini akan mengarahkan saudara melayani sesuai karunia-Nya. Amin. Saudara bisa kasih tahu, aku punya karunia Pak Pendeta membagi-bagi sesuatu. Kapan dia aku khotbah Pak Pendeta, gitu kan? Saudara-saudara, karunia itu ada di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Di sana itu ya, tampilkan sebentar. Ya, datang kepada pendeta. Yang mana ini karunia aku Pak Pendeta? Roma 12 ayat 6 sampai 8. Kan gitu, saudara. Jadi saudara hari ini sungguh dituntun oleh Tuhan, ya. Ada roadmap, ya kan? Peta perjalanan untuk melayani Tuhan yang Tuhan bagikan hari ini buat saudara. Supaya saudara semuanya mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Nah, di sini sebentar, minta waktu 2 menit lagi. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Kan begitu ya, saudaraku. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada tiap kita. Ada karunia untuk berbuat kebaikan. Ya kan? Ada kemudian yang berikutnya ayat 7, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengajar, ya, mengajar sekolah minggu segala macam, ya, mengajar tamborin, ya kan, banyak kan, mengajar kreativitas untuk anak muda, ya kan, mengajarkan multimedia supaya gereja kita ini relevan dengan generasi ini, saudara-saudara. Gereja ini kan generasi milenial, ya kan, jadi nggak gaptek kita, ya kan.
Kan gitu saudara-saudara. Ada banyak karunia. Anak-anak muda, milenial, tolong bawa gereja ini high tech. Kan gitu ya. Coba angkat tangan anak muda di sini. Yang umur 40 tahun ke bawah. Yang 40 tahun ke bawah. Jadi golongkan anak muda. Ya, bawa gereja ini high tech, relevan dengan zaman ini. Haleluya. Ya, ada karunia-karunia. Bikin kursus, bikin pelatihan. Bagaimana membuat TikTok firman Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi dikatakan di sini. Membagi-bagikan sesuatu, menasehati, apalagi menjadi pemimpin, ya kan, dan seterusnya. Saudara baca lagi di rumah, Roma 12 ayat 6, 7, dan 8. Itu ada jenis-jenis karunia. Kemudian pelayanan yang saudara bisa lakukan sesuai dengan di Matius tadi, saudaraku. Jadi doa saya buat jemaat ini semua melayani. Amin. Terakhir, penutup. Kenapa melayani? Ada apa dengan melayani? Melayani itu sukacitanya besar. Lalu melayani Tuhan itu kebanggaan. Pak Pendeta, saya di hadapan teman-temanku yang sarjana hukum, mereka ada yang ketua pengadilan di Palu, ya kan, ada yang kepala advokat di Sumatera Utara dan seterusnya. Pokoknya, tapi ketika saya berdiri di depan mereka, bangga saya, bukan sombong ya, bangga saya. Udah jong-jong di jalur nasida mengalian atani Tuhan tu nasida. Bangga Pak melayani Tuhan. Amin. Apalagi? Apa namanya? Keuntungan melayani Tuhan. Dilatih kita bertanggung jawab. Katakan bertanggung jawab. Apalagi? Untungnya melayani. Makin banyak kawan. Katakan makin banyak kawan. Apalagi? Kita bisa menghargai kelebihan orang lain. Amin. Ya, kita bisa menghargai kelebihan orang lain, kita bisa menerima kelemahan orang lain di pelayanan. Di pelayanan lah itu semua kita dapatkan, saudara-saudara. Dan kalau melayani Tuhan kan ada di dalam komunitas yang memang dilindungi khusus oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi kita terlindung dari segala godaan ilah zaman ini karena ada yang saling mengingatkan, ada yang saling mendoakan. Dan orang yang melayani Tuhan diberkati secara khusus. Yang mau diberkati secara khusus, lambaikan tangan. Yang mau terus diberkati, lambaikan tangan. Kita berdiri, lambaikan tangan bagi orang yang mau melayani Tuhan. Haleluya. Hidup ini hanyalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih sehat, masih sehat. Saudaraku, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan kita semua, dengarkanlah. Haleluya. Kita tidak sedang sekedar bernyanyi, tapi nyanyian ini menjadi doa kita. Nyanyian ini menjadi curahan isi hati kita kepada Tuhan. Nyanyian ini menjadi komitmen kita. Kita perbaharui komitmen kita hari ini. Mari kita katakan, hidup ini hanyalah kesempatan, sungguh-sungguh dari hati, untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, mari kita
kedua tangan kita tinggi-tinggi katakan, pakailah hidupku selagi aku masih sehat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini jadi berkat. Hanya jemaat, oh Tuhan, pakailah. Yes, 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 haleluya. Aku masih sehat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi sekali lagi hanya jemaat. Biarlah ini menjadi doamu, memperbaharui komitmenmu. Termasuk anak-anak, melayanilah Tuhan. Anak muda, anak-anak, orang tua. Saudaraku, dengar baik. Seluruh hidup kita, ownernya, pemiliknya adalah Kristus. Nafas pemberian Dia, saraf-saraf kecerdasan kita pemberian dari Dia, otot tenaga kita bekerja pemberian Dia, kita menghasilkan uang itu karena pemberian Dia, tenaga, pikiran, usaha kita. Jadi tidak ada lagi milik kita. Kita hanya diizinkan menikmatinya dan menggunakannya untuk Tuhan dan sesama. Itu sebabnya tidak salah ketika Tuhan berkata, investasilah di dalam kerajaan surga yang kau lihat. Investasilah. Tuhan Yesus berkata demikian, simpanlah, ya, savinglah katanya, savinglah hartamu di surga melalui pekerjaannya di muka bumi ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, pastikan kita semua tidak lagi hitung-hitungan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam gereja, di luar gereja. Pastikan saudara-saudara, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya, amin, hidupku ini sudah jadi berkat. Hidupku ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, hidupku ini sudah jadi berkat. Haleluya. Tuhan, berkatilah setiap hati yang terbuka, setiap tangan yang terangkat. Berkatilah setiap suara yang telah berkomitmen Tuhan. Bila ada yang bimbang, teguhkan Tuhan. Bila ada yang ragu, teguhkan. Bila ada yang sedih karena satu dan lain sebab, hiburkan, lepaskan, bebaskan. Bila ada yang terikat, lepaskan, merdekakan Tuhan jemaat di tempat ini, sehingga jemaat ini akan berlari lebih cepat lagi untuk mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Berkat-Mu turun, berkati kesehatan jemaat-Mu Tuhan, berkati rumah tangga, hubungan suami istri anak,
Berkati Tuhan pekerjaan, usaha, bisnis, karir. Berkati pelayanan demi pelayanan. Berkati studi anak-anak Tuhan, mulai dari TK sampai yang mengambil S2, S3. Berkati jemaat ini dan pakai dengan urapan yang baru, yang tajam, kapasitas rohani yang baru. Haleluya, haleluya. Urapan yang dahsyat turun atas jemaat ini untuk menjadi saksi di luar sana. Nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah, jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan kami percaya bahwa tempat ini akan semakin penuh dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan karena kami taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dan yang dipakai Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info kita pada siang